Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan staf TU, anak-anakku sekalian peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022 yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa walaupun lewat virtual. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau yang istiqomah sampai akhir hayat. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, pertama-tama izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Muniroh. Ibu salah satu pengajar di SMP Negeri 10 Tangerang. Bidang studi yang Ibu ajarkan yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selain itu juga Ibu dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bagian humas, hubungan masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung, walaupun sekarang hanya bertemu secara virtual. Nanti juga insya Allah kita bisa bertemu di kelas pada saat proses belajar mengajar. Tapi untuk sementara ini proses belajar mengajar yang akan dilakukan secara daring. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Dan untuk 3 hari ke depan kalian akan mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ibu percaya kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak pintar, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang berakhlakul karimah sesuai visi sekolah kita, yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi dan berwawasan lingkungan, karena kita adalah sekolah yang menuju adiwiyata nasional. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan MPLS ini insya Allah Ibu akan menyampaikan materi kepada kalian, materi wawasan wiyata mandala. Oleh karena itu, nanti ketika Ibu memberikan materi, Ibu harapkan kalian bisa menyimak, bisa memahami, dan terlebih lagi bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selamat mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya nanti sampai penutupan MPLS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 10 Tangerang. Kalian yang bisa masuk di SMP Negeri 10 Tangerang termasuk anak-anak pilihan, karena tidak semua yang ingin masuk di SMP 10 Tangerang bisa masuk. Oleh karena itu kalian wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, perkenalkan, nama Ibu Muniroh. Insya Allah Ibu mengajar di kelas 7 nanti kalian di SMP 10, tapi nggak semua kelas. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, berprestasi, berakhlak mulia, bisa menunjukkan bahwa kalian adalah pelajar-pelajar Indonesia yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah, tentang wawasan wiyata mandala. Silahkan kalian simak, kalian dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan
setelah Ibu memberikan materi ini, kalian bisa memahami apa itu Wiyata Mandala dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, definisi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Kalau digabungkan, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, yang tentunya sekolah yang dimaksud itu adalah sekolah SMP Negeri 10 Tangerang. Selanjutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka, cara pandang kita, cara pandang kalian terhadap sekolah, di sini sekolah mempunyai atau mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Jadi, sekolah itu kalau kamu nanti sudah masuk, sudah mulai belajar, sekolah itu nggak boleh main-main. Tujuan kamu untuk sekolah adalah benar-benar untuk belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Apalagi yang coba-coba untuk tawuran dan segala macam, cuma ingin menunjukkan kegagahannya aja, itu tidak termasuk di dalamnya. Kemudian sekolah juga harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Contoh misalnya rajin membaca, rajin menyimak, kemudian juga rajin mengerjakan tugas, rajin mengikuti kegiatan sekolah, baik kegiatan yang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Baik karena sekarang belajarnya daring, walaupun kamu berada di rumah, tapi ketika jadwal belajar atau hari-hari bukan hari-hari libur, kamu tetap harus bisa mengerjakan tugas-tugas kamu sebagai seorang pelajar. Ketika ada jam belajar agama misalnya, atau bahasa Indonesia atau matematik, walaupun sekarang di rumah karena situasinya tidak memungkinkan, maka kamu harus tetap belajar, walaupun bukan di sekolah. Menyimak apa yang diberikan oleh guru, membaca, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian juga sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Harus kalian garis bawahi, nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Kalau yang negatif, jangan diambil. Yang diambil adalah yang positif. Kemudian sekolah juga menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sampai di situ kalian memahaminya ya. Kita lanjut. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah sebagai berikut. Di sini ada 5 komponen penting. Nih, cara mewujudkannya ya. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Ada 5 komponen penting. Yang pertama adalah peran kepala sekolah.
Yang kedua, peran guru-gurunya. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid-muridnya. Yang kelima, peran masyarakat. Ya, berikut ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Apa saja peran kepala sekolah? Peran kepala sekolah, yang pertama, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah terlebih dahulu, tidak selonong boy, ya. Kemudian yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik itu guru ya, OSIS, komite sekolah, Roma, dan pihak keamanan setempat. Jadi, yang keenam, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Yang ketujuh, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antar guru, wali murid, maupun siswa. Yang kedelapan, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain-lain. Ya, demikian di antaranya peran kepala sekolah, ada 8 poin. Kemudian yang kedua, apa aja sih peran sebagai seorang guru? Nah, sebagai seorang guru mempunyai peran yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi kalau kamu mendapati ada seorang bapak atau ibu guru yang sikapnya menurut kamu kurang baik, itu jangan diikuti. Karena yang datang dari guru pun kalau nggak baik, nggak perlu kita tiru. Nah, kalau yang baik wajib diikuti. Kemudian yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. Bukan cuma teladan bagi siswa-siswinya di sekolah, tapi juga bisa menjadi teladan di masyarakat, baik masyarakat lingkungan sekolah maupun masyarakat di tempat tinggal masing-masing. Kemudian yang ketiga, peran guru adalah guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, seorang guru dapat digugu dan ditiru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Nah, sivitas akademika ini yang sering kita lihat itu bukan tenaga pendidik, tapi tenaga struktural yang berada di lingkungan sekolah. Nah, ini kamu akan menjumpainya di tata usaha. Nah, perannya apa aja? Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi yang berkaitan dengan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Nah, yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga. Nah, baik, berikutnya nih yang betul-betul harus kamu perhatikan. Apa peranan kamu sebagai seorang murid, sebagai siswa dan siswi SMP Negeri 10 Tangerang? Ini terkait erat dengan tugas tanggung jawab kamu sebagai seorang siswa. Ingat baik-baik, pahami baik-baik, dan insya Allah
tolong dilaksanakan juga dengan baik. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Berarti semua tata tertib yang berlaku di sekolah, khususnya di SMP Negeri 10 Tangerang, harus kamu taati. Jangan kamu banding-bandingkan dengan sekolah lain, karena setiap sekolah punya tata tertib sendiri yang harus ditaati oleh semua siswanya. Kalau kamu sebagai siswa SMP 10 harus siap, harus mau melaksanakan semua tata tertib yang ada di SMP 10. Insya Allah nanti akan dibagikan tata tertibnya apa saja. Kemudian yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Nah, ini sebetulnya bukan peraturan dari sekolah aja, peraturan dari agama pun, agama yang kita anut itu ada. Harus hormat kepada guru, kepada orang yang lebih tua dari kita, itu harus dijalankan. Jadi ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tunjukkan rasa hormat kamu lewat ucapan, lewat perbuatan. Itulah sebagai siswa yang baik, yang mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Nah, jangankan kepada guru, pada orang yang lebih tua, pada teman pun, baik pada kakak kelas, kepada kakak kelas tunjukkan rasa hormat sebagai seorang adik kelas, kepada teman sebaya, kepada adik kelas tunjukkan rasa kasih sayangmu. Jadi supaya apa? Terjalin hubungan yang harmonis. Nah, selanjutnya jangan lupa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa harus belajar dengan tekun, baik di rumah maupun di sekolah. Di awal tadi sudah Ibu jelaskan bahwa sekarang ini kita belajar masih daring. Berarti belajarnya pindah di rumah. Bukan berarti kamu tidak di sekolah, kamu bisa main-main di rumah. Tetap harus belajar dengan tekun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ingat, belajar dengan daring itu setiap hari kamu nanti akan mendapatkan tugas. Ibu pesan ya, jangan pernah menunda tugas yang harus dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang, karena besok akan datang tugas baru. Setiap guru pasti akan memberikan materi, kemudian memberikan tugas. Simak materinya, kemudian kamu pahami, kamu pelajari, tugasnya dikerjakan langsung. Jangan ditunda-tunda. Karena menunda pekerjaan itu bukan siswa yang baik. Kemudian yang keenam, menjaga nama baik keluarga kamu di rumah dan sekolah dimanapun kamu berada. Kamu berada di rumah, kamu berada di sekolah, atau kamu berada di pasar sekalipun, tolong jaga nama baik keluarga, jaga nama baik sekolah. Lewat apa? Bagaimana cara menjaganya? Lewat ucapan kamu, lewat perbuatan kamu, itu cara menjaganya. Tunjukkan, saya adalah anak yang baik, saya adalah siswa SMP 10 yang baik. Dari segi ucapan, jaga ucapan kamu, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak sopan. Dari perbuatan kamu, jaga perbuatan kamu, jangan sampai perbuatan kamu itu bisa mengganggu, merugikan orang lain. Selanjutnya, yang ke-7, jauhi narkoba. Jangan sampai coba-coba. Makanya jangan suka berkumpul-kumpul di waktu-waktu yang gak penting. Jangan suka berkumpul-kumpul, apalagi zaman banyak virus sekarang. Jangan suka berkumpul-kumpul dengan teman-teman, menghabiskan waktu tidak berguna. Lebih baik kamu manfaatkan untuk hal-hal yang berguna, karena itu akan menyeret kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terutama dalam hal narkoba. Bukan cuma dalam agama ini diharamkan, tapi oleh pemerintah pun sanksinya sangat berat. Makanya katakan tidak untuk narkoba. Tanamkan itu dalam hati dan pikiran kamu. Kemudian yang ke-8, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, baik di rumah maupun di sekolah. Ini Bu tekankan, karena kamu belajarnya di sekolah, jaga fasilitas belajar kamu, alat-alat tulis kamu, buku-buku kamu,
ruangan belajar kamu, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, pelihara dengan baik. Jangan dirusak mentang-mentang nggak beli dari uang sendiri, dibeliin orang tua, atau kalau di sekolah difasilitasi oleh pemerintah, kemudian kamu rusak seenaknya. Ini namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ke-9, menjaga keamanan sekolah. Nih kalau udah masuk sekolah ya, jaga keamanan, kenyamanan di sekolah harus dijaga bersama. Karena satu orang aja bikin ulah, itu akan ribut semuanya. Makanya kita bersama-sama harus menjaga. Yang ke-10, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, atau kepada guru, atau kepada wakil kepala sekolah, atau kepada guru BP atau guru BK, atau yang terakhir ini kepada kepala sekolah. Ini prosedurnya. Terjadi satu peristiwa yang negatif, pertama kamu laporkan kepada OSIS. Jika memang masalahnya lebih serius lagi kepada guru. Jika memang harus diselesaikan lebih serius lagi, baru kepada wakil kepala sekolah atau kepada BK. Terakhir, yaitu kepada kepala sekolah. Kemudian yang ke-11, harus dapat memelihara lingkungan sekolah. Sekolah kita ini sudah pada tahap adiwiyata tingkat provinsi dan sekarang akan menuju adiwiyata tingkat nasional. Makanya lingkungan sekolah harus betul-betul kita pelihara. Lingkungan sekolah tidak bisa dipelihara hanya oleh penjaga sekolah, tapi oleh seluruh warga sekolah. Kalau dibilang seluruh warga sekolah, bukan cuma penjaga sekolah, bukan cuma petugas kebersihan, bukan cuma guru, bukan cuma kepala sekolah, tapi juga siswa dan siswinya. Ini yang terpenting, menjaga kebersihan, menjaga tanaman-tanaman yang sudah ada, jangan sampai dirusak. Ini yang terutama kebersihan nih, baik kebersihan ruang belajar, nanti kalau kamu sudah masuk, kebersihan kamar mandi, kloset dan lain sebagainya, kemudian kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, itu harus betul kita jaga bersama. Karena kalau cuma yang menjaga kita serahkan kepada pihak-pihak tertentu saja, itu tidak akan berhasil. Yang kelima, peran masyarakat. Apa saja sih peran masyarakat? Peran masyarakat yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Jangan malah masyarakat mengganggu, tapi harus mendukung. Kemudian yang kedua, memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, peran masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan. Nah, karena kita nih sekolah berada di dalam lingkungan masyarakat, seharusnya masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Itulah kelima peran yang harus kita lakukan bersama sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Nah, kamu sebagai siswa, kewajiban kamu sebagai siswa tadi ada berapa tuh? Kamu harus perhatikan, kemudian kamu laksanakan dengan baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan di sini sekolah sebagai kawasan wisata Mandala. Di sini ada 7K yang harus kamu pahami. Pertama, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Kemudian yang keenam, keindahan. Yang ketujuh, ketertiban. Ibu ulangi. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala. Di sini ada 7K yang harus kamu perhatikan. 7K itu apa aja? Keamanan atau kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan,
dan ketertiban. Sekarang perhatikan mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap preventif. Nah, apa aja yang termasuk tahap preventif? Yang pertama, memelihara 7K. Masih ingat nggak tadi 7K itu apa yang harus dipelihara? Keamanan atau kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban itu harus dipelihara. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Jika kita mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, insya Allah semuanya akan tercipta suasana harmonis di antar warga sekolah. Kemudian yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Jaringan pengawasan ini bisa berbentuk misalnya mengadakan razia terkait dengan seragam, razia terkait dengan barang-barang terlarang yang dibawa ke sekolah dan lain sebagainya. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Ini mah zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada pelonco-peloncoan. Zaman sekarang mah yang enak-enak aja. Yang penting apa? Kamu paham apa yang disampaikan, kamu jalankan, terutama disiplin atau tertib di sekolah itu harus betul-betul dijalankan. Tapi kalau kamu dapat sanksi atas pelanggaran tata tertib, pelanggaran disiplin, itu namanya bukan peloncoan, tapi tanggung jawab atau konsekuensi atas pelanggaran yang kamu lakukan. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kalau sudah masuk sekolah itu biasanya ekstrakurikuler itu dilakukan di waktu hari Sabtu. Nah, kita sekarang karena masih daring, makanya selama ini belum dilakukan, tapi nggak tahu nanti program berikutnya apakah ketika daring itu akan tetap dilaksanakan ekstrakurikuler secara daring. Caranya bagaimana, nanti tunggu info selanjutnya ya nak ya. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Ya, baik. Kemudian yang kedua, yang B, tadi tahapan preventif. Yang kedua, apa saja yang termasuk tahap represif? Nah, satu, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Kalau preventif kan belum terjadi, represif sudah terjadi. Ketika terjadi perselisihan, baik perselisihan ucapan atau misalnya sudah meningkat kepada fisik, tugas kamu adalah mendamaikan, bukan malah jadi kompor, bukan malah jadi provokator, bukan malah manas-manasin. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Nih, kalau kamu dapat isu-isu negatif baik di medsos atau dimanapun, nggak usah di-share lagi, nggak usah disebarluaskan lagi. Karena apa? Akan mengundang sesuatu, akan mengakibatkan sesuatu yang negatif, bisa terjadi perkelahian dan segala macam. Jadi kalau yang negatif-negatif itu nggak usah disebarluaskan. Apalagi medsos sekarang sudah sangat banyak dan sangat mudah digunakan, akan mudah sekali menyebarluaskan berita-berita. Makanya kalau berita yang negatif nggak usah disebarkan. Kemudian yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Nah, tadi prosedurnya kan udah tahu, ke OSIS, ke guru, ke wakil kepala sekolah, ke BP, ke kepala sekolah. Nah, kalau memang sudah menyangkut kriminal, maka harus berkoordinasi dengan pihak keamanan, misalnya ke kepolisian. Nah, kita dekatnya sini Polsek Cipondo tuh ya. Makanya hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang terkait dengan kriminal. Kemudian yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap
kasus yang melibatkan pihak luar. Tadi bilang pihak luar itu misalnya kepolisian. Kemudian yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ini biasanya dilakukan oleh guru BK, oleh wali kelas masing-masing. Kemudian yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, ditegur, diberikan bimbingan. Kalau tidak juga ditegur lewat kata-kata nggak bisa, dikasih bimbingan nggak bisa, masih tetap melanggar tata tertib, maka anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir mengenai wawasan Wiyata Mandala. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik, kemudian juga diamalkan dalam kehidupan sehari, terutama poin mengenai peran siswa atau peran murid. Itu betul-betul harus kamu pahami apa saja yang harus kamu lakukan, tata tertib apa yang harus kamu patuhi selama kamu menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Nah, terakhir Ibu ucapkan selamat pada kalian semua. Kalian semua adalah siswa-siswi pilihan yang bisa masuk ke SMP Negeri 10 Tangerang, karena masih banyak ratusan yang daftar di sini yang tidak bisa keterima. Oleh karena itu, tadi di awal Ibu bilang kalian itu adalah siswa-siswi yang hebat, karena kalian bisa terpilih masuk ke SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Oleh karena itu, patut kamu syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara jadilah menjadi siswa-siswi yang berprestasi, yang rajin, tekun belajarnya, berakhlak mulia, patuh sama orang tua, patuh sama guru. Itu bukti syukur kalian bahwa kalian sudah menjadi siswa dan siswi terpilih. Mungkin hanya itu yang ingin Ibu sampaikan. Sekali lagi selamat untuk kalian semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.